Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Elsa Mayuri Malik dari PJJ Informatika, mata kuliah Network Programming dan Administration, kelas IFN 41. Dosen pengampu saya Bapak Abdul Azam Ajhari Eskom Mkom. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisa 6 modul link yang ada di tugas UTS kali ini. Yang pertama ada modul Network Security Essential yang kita kenal sebagai Network as Security Essential ini membahas dasar-dasar penting dalam mengembangkan sebuah jaringan di berbagai ancaman cyber. Ancaman cyber sendiri kita ketahui juga banyak, sangat-sangat banyak ya teman-teman. Fokus utamanya yaitu melindungi data perangkat dan layanan jaringan agar tetap konfidensial, integrity dan availability, CIA, TRIDE atau poin utama dari NSE diantaranya adalah konsep dasar keamanan jaringan, seperti keamanan jaringan bertujuan untuk mencegah akses tidak sah, penyalahgunaan data, dan gangguan layanan lainnya, seperti ransomware. Ancaman umum meliputi malware, sniffing, shopping, dan serangan jaringan lainnya. Selanjutnya ada network perimeter dan defensi, yaitu pengamanan dilakukan di batas jaringan menggunakan firewall, IDS, IPS, dan segmentation. Network perimeter berfungsi sebagai garis pertahanan pertama dari serangan eksternal. Di sini itu kita mencegah data-data perusahaan atau data-data yang konfidensial menggunakan firewall. Selanjutnya ada monitoring dan logging. Monitoring ini itu kita memantau trafik-trafik jaringan, membantu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan apa saja. Log jaringan digunakan untuk analisis insiden dan investigasi serangan. Serangan umum jaringan yang itu man-in-the-middle atau MITM, penyerangan menyadap komunikasi. Network discovery, penyerangan memetakan jaringan dan perangkat aktif. Selanjutnya ada data exfiltration, mencuri data melalui kanal jaringan tersembunyi. Jadi mungkin ada di user perusahaan, kita nggak tahu dia salah klik link. Mungkin di situ bisa jadi itu adalah mencuri data perusahaan. Ransomware kan kita nggak pernah tahu ya cara masuknya itu seperti apa, bentuknya itu macam-macam. Jadi kesimpulan dari network security esensial yaitu menekankan bahwa keamanan jaringan tidak hanya pencegahan, tetapi juga deteksi dan analisa. Monitoring pun juga trafik dan log sangat penting untuk mengenali pola serangan sejak dini dan mencegah kebocoran data. Selanjutnya, modul kedua, modul kedua ada modul Network Discovery Detection. Di sini itu materi ini membahas dasar-dasar keamanan jaringan, berfokus pada deteksi aktivitas penyerangan melalui pemantauan jaringan network monitoring. Tujuan utamanya yaitu mengenali jejak serangan berbasis jaringan sebelum terjadi kompromi sistem. Poinnya itu NDD, diantaranya ada fundamental, network discovery, ada monitoring, traffic log analisa, detection. Jadi di sini bertujuan untuk memonitoring ransomware atau serangan virus-virus yang masuk. Jadi nanti itu dicek di analog monitoringnya, trafficnya apa aja yang mencurigakan, terus log apa aja, bisa jadi temuan juga itu nanti ke selanjutnya ada di IP-nya, yang didetek IP mana aja yang terkena serangan serangan ransomware tersebut. Sorry. Kesimpulan dari modul 2 ini yaitu materi ini menekankan bahwa deteksi dini melalui monitoring trafik, log jaringan sangat penting untuk mencegah serangan yang lebih lanjutkan. Dengan memahami pola networknya sendiri, discovery dan aktivitas yang mencurigakan, tim dan keamanan dapat memproses lebih cepat dan efektif. Karena dimudahkan adanya log dan IP. Dan dari log itu kan kita bisa olah IP mana aja yang terserang ransomware, teman-teman. Selanjutnya, modul 3 ada data
expiration deteksi. Di sini itu data expiration memproses pengambilan atau pemindahan data secara tidak sah jaringan perangkat oleh attacker setelah mereka berhasil masuk ke jaringan. Nah, nanti akan diproses oleh SOC untuk menganalisa apakah aktivitas tanda-tanda ini sejak agar konfirmasi ada izin atau tidak. Jadi fungsinya SOC di perusahaan-perusahaan itu untuk memvalidasi apakah ini data detection-nya benar atau tidak. Tujuan dari pembelajaran modulnya itu untuk mempelajari traffic-traffic yang ada di log setelah diolah menjadi data. Selanjutnya, teknis-teknis eksfiltrasi dan cara deteksinya itu seperti apa sih? Ada mengetahui DNS-nya, FTP-nya, terus HTTP-nya dari mana, melalui ICMP datanya. Di situ semua diketahui ini lognya itu apa, dengan bertujuan tuh seperti apa. Itu kan kita bisa aja kita membuka webnya, itu ternyata tahu-taunya itu virus. Indikator umumnya, eksternal datanya seperti volume trafficnya atau permintaan DNS-nya, serta anomali paket ICMP. Pentingnya analisa traffic log itu adalah sebagai SOC analisa. Adanya pentingnya SOC di perusahaan teman-teman yang sudah di skala besar itu kita harus memantau network trafficnya, menganalisa lognya, terjadi firewallnya, DNS-nya apa, protokolnya apa, dan CM itu untuk menghubungkan alur aktivitas yang mencurigakan. Kadang indikator eksfiltrasi berada ditumpukan di yang beragam sumber lognya. Jadi macam-macam log itu kan kita tidak pernah tahu ya ransomware mana aja atau virus mana aja yang masuk. Kesimpulannya itu ada data eksfiltrator, ancaman yang serius karena data sensitif bisa keluar tanpa terdeteksi jika tidak ada monitoring berkala. Kalau misalnya teman-teman tidak memiliki SOC, pasti itu akan berkala karena kita tidak tahu nih data apa aja yang bisa diambil, apalagi kalau perusahaannya finance, government, atau data-data nasabahnya ya teman-teman. Selanjutnya ada modul Man in the Might atau MITM yang bisa mendeteksi di sini yaitu attackment domain adalah serangan yang penyerang menyisipkan dirinya di antara dua pihak yang berkomunikasi, mencegah, memodifikasi atau mengalihkan data tanpa terdeteksi oleh korban. Tujuannya yaitu dasar-dasar serangan MITM, variasi teknisnya, cara mendeteksinya untuk data trafik jaringannya, menggunakan Wireshark untuk melihat bukti nyata serangan dalam paket jaringan tersebut. Teknik-tekniknya ada ARP, sweeping, ARP position, dan selanjutnya ada juga DNS shopping, dan SSL stripping. Kesimpulannya, MITM adalah ancaman besar dalam keamanan jaringan karena attack bisa terdeteksi. Selanjutnya modul kelima ada IDS fundamental. Di sini konsep-konsep instruction detection system atau instruksi deteksi sistem, atau kita bisa mengetahui sistem mana aja yang terdeteksi terkait ransomware. Tipe-tipenya apa, konsepnya, perannya berdasarkan lokasi, IDS, hostnya, terus berdasarkan metode deteksi signature atau base IDS. Kesimpulannya, seperti yang tertera di sini adalah komponen fundamental, defensive security, SOC, IPS, IDS. Selanjutnya ada modul Snort. Modul Snort ini adalah sebuah open source atau sebagai dikenal IDS dan instruksi preventive system IPS. Apa aja sih untuk mendeteksi instruksi menggunakan Snort atau melalui traffic nyata dan data PCAP. Ada IDS, IDS sendiri bisa dengan IPS. IPS pun sendiri yang tidak hanya mendeteksi tetapi juga menghentikan atau memblokir traffic berbahaya secara otomatis berdasarkan aturan yang sudah diatur di monitoring tools-nya, fungsi dan kapasitas Snort-nya, model operasi Snort-nya seperti apa, dan struktur data aturan atau rules-rules yang akan dibikin di setiap perusahaan kan berbeda-beda ya, seperti action-nya, protokolnya, source-nya, atau rule of option-nya sendiri. Model ART-nya sendiri itu logging dan IDPS, IPS. Dan di sini teman-teman masih banyak lagi kita bisa pelajarin dari link modul tersebut yang di-share oleh Bapak Abdul Azam. Di situ nanti kita banyak yang dapat kita pelajarin terkait
networking sangat cukup luas yang teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.